Selamat pagi Ibu Rosa dan selamat pagi rekan-rekan sekalian. Hari ini saya mencoba memaparkan RPP yang telah saya buat, yaitu RPP untuk pembelajaran jarak jauh atau yang kita kenal sebagai RPP daring. Nah, di RPP yang telah saya buat ini, untuk halaman yang pertama, bagian atas sendiri, itu saya menuliskan pesan untuk orang tua terlebih dahulu, ya, karena di mana kita juga harus menyapa orang tua yang juga pasti mengikuti kegiatan PJJ anaknya. Nah, di sini isinya adalah kita akan menyapa orang tua, kemudian kita juga meminta bantuan orang tua untuk mendampingi anaknya dalam melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Selain itu, kita juga mengingatkan orang tua agar selalu mengingatkan anaknya untuk mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas dan selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumah agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 dan wabah demam berdarah, seperti itu. Nah, kita mulai. Di sini saya telah membuat skenario pembelajaran saya, yaitu di sekolah SD Permai. Kelasnya yaitu kelas 6, yaitu kelas tinggi, dengan tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1, yaitu tumbuhan sahabatku. Di sini semesternya semester 1 atau ganjil dengan alokasi waktu 120 menit. Nah, di sini saya memasukkan 3 mata pelajaran, ada IPA, ada IPS, dan PKN. Dengan kompetisi dasar untuk IPA yaitu 3.1 dan 4.1, di mana isinya adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, materinya adalah perbandingan cara perkembangbiakan tanaman secara generatif dan vegetatif. Itu untuk mata pelajaran IPA. Kemudian untuk IPS di sini juga sama, KD-nya 3.1 dan 4.1, di mana inti dari KD ini adalah karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik, dan ASEAN. Kemudian materinya adalah karakteristik geografis negara-negara ASEAN. Kemudian mata pelajaran yang ketiga yaitu PKN dengan KD-nya juga sama 3.1 dan 4.1, di mana inti dari KD ini yaitu penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Nah, di sini saya juga memasukkan tujuan pembelajaran di mana peserta didik dapat membandingkan cara perkembangbiakan tanaman secara generatif dan vegetatif, kemudian mengidentifikasi karakteristik geografis negara-negara di ASEAN, serta dapat memberikan contoh pelaksanaan sila ke-1 dan kedua dari sila Pancasila, serta mereka diharapkan dapat mempresentasikan hasil identifikasi dengan bahasa mereka sendiri. Nah, alat atau media yang kita gunakan yang pertama ada WhatsApp Group, ya, di mana WhatsApp Group ini kita gunakan sebagai sarana komunikasi antara guru, orang tua, dan murid, seperti itu. Nah, isi dari WhatsApp ini adalah tentang informasi-informasi seperti jadwal pembelajaran, kemudian link Zoom yang akan kita gunakan, kemudian juga kita menggunakan WA Group ini untuk berkomunikasi dengan orang tua. Selain itu, kita juga menggunakan media YouTube di mana guru-guru atau saya sendiri juga sering mengunggah video pembelajaran saya di YouTube dengan maksud seperti misalkan pada waktu pembelajaran kadang ada anak yang gangguan jaringan. Nah, otomatis dia akan tertinggal pembelajarannya. Nah, untuk itu kenapa kita selalu mengupload video kita ke YouTube, diharapkan nanti setelah jaringan mereka itu baik, mereka dapat membuka link YouTube yang sudah kita berikan dan dapat mendengar penjelasan kita. Nah, di sini jika anak yang mengoperasikan WA, maka orang tua atau wali wajib mendampingi mereka. Kemudian kita juga menggunakan Google Classroom yang dimana anggotanya adalah seluruh siswa kelas 6 dari 4 paralel yaitu A, B, C, D, serta seluruh guru yang mengajar di kelas 6 termasuk guru-guru bidang studi. Nah, di sini di Google Classroom kita menggunakan sebagai alat untuk melakukan pemberian soal dan pengembalian jawaban oleh siswa. Selain itu, kita juga kadang memberikan informasi penting di forum Google Classroom. Nah, media PJJ yang kita gunakan adalah media Zoom, ya, di mana ini digunakan sebagai media untuk menyampaikan penjelasan dan informasi tentang materi yang sedang dipelajari. Nah, materi kita untuk RPP ini yaitu video tentang perkembangbiakan tanaman secara generatif dan vegetatif serta soal-soal latihan dalam bentuk Google Form dan juga Google Docs, ya. Kemudian ada video tentang karakteristik geografis negara-negara ASEAN serta video tentang sila-sila dari Pancasila.
Penilaian yang saya gunakan yaitu ada dua, yaitu penilaian tertulis dan lisan, di mana isinya itu ada keaktifan partisipasi, kemudian refleksi atas pengetahuan yang diperoleh, kemudian yang ketiga ada voice note, foto, dan video hasil kerja anak. Ya, nah kita mulai selanjutnya. Nah di sini biasa kita sebelum memulai pembelajaran itu para guru selalu menyapa siswanya seperti ini contohnya. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Ayo jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya dengan sabun pada air mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Dalam artian kita selalu mengajarkan anak untuk selalu menjaga kebersihan. Nah, selain itu kita juga selalu mengingatkan anak dengan tiga kata ajaib yaitu ada kata tolong, maaf, dan terima kasih. Nah, di sini kita mulai ada dua kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Nah, supaya anak lebih paham, itu kita membuat video, ya, video pembelajaran yang kita sudah berikan linknya seperti ini. Nanti anak bisa melihat di YouTube ini atau ya pada waktu pembelajaran guru membuka link ini sambil menjelaskan juga seperti itu. Nah, kemudian setelah kita memberikan pembelajaran baik berupa video, penjelasan ya, kita juga memberikan latihan-latihan soal di Google Form ya, di mana link ini juga kita sudah share di Google Classroom dan mereka bisa mengaksesnya ya. Nah, tak lupa juga kita juga selalu memberikan pujian kepada siswa ya setelah mereka mengerjakan soal-soal yang diberikan. Nah, bagi siswa yang nilai rendah, kita akan selalu memberikan semangat agar mereka selalu berusaha ya. Nah, kemudian kegiatan yang kedua adalah tentang karakteristik di negara-negara ASEAN ya. Nah, kita juga sama seperti tadi yang kegiatan pertama juga memberikan link YouTube untuk mereka lihat ya sama-sama ataupun mereka nanti bisa pelajari pada saat pembelajaran ini selesai. Nah, yang selanjutnya ada PKN. Nah, kenapa apa hubungannya antara IPA Bahasa Indonesia dan PKN pada tema ini ya. Di sini perlu kita ketahui tema untuk satu yaitu tadi adalah selamatkan makhluk hidup dengan subtema tumbuhan sahabatku, berarti yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan ya, di mana di sini IPA belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Yang kedua, di IPS itu tentang karakteristik geografis ya, di mana eh, geografis di tiap negara Asia itu berbeda-beda sehingga menyebabkan juga perbedaan sumber daya alamnya juga termasuk di dalamnya adalah tumbuh-tumbuhannya ya. Jadi kita bisa menghubungkan antara IPA dengan IPS. Nah, PKN-nya di mana? Nah, PKN di sini kita belajar tentang sila-sila dari Pancasila di mana ketika siswa bisa menjaga lingkungannya, kemudian bisa menjaga kebersihan lingkungannya, kemudian melestarikan tumbuhan, itu juga termasuk dalam hubungan dari tema satu seperti itu. Jadi kegiatan ini semuanya berhubungan ya karena untuk SD itu kita pembelajarannya tematik di mana satu tema itu bisa mencakup minimal 3 mata pelajaran yang saling ada keterkaitannya seperti itu ya. Nah, kemudian mereka juga mempunyai batas waktu pengumpulan tugas setiap harinya yaitu di jam 2 siang seperti itu. Nah, bagi mereka yang telat mengumpulkannya, biasanya mereka itu akan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu terhadap gurunya dan memberikan alasannya kenapa mereka telat mengumpulkannya seperti itu. Nah, jadi ini adalah RPP yang telah saya buat untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya juga meminta masukan dari Bu Rosa dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih.